Bu, saya boleh nanya nggak? Apa? Kamu mau nanya apa? Boleh ya, Bu? Boleh ya? Hmm, oke, jelas. Ih, males ah. Gak usah ya, cari sendiri aja ya. Males. Ih, Bu mah gitu ya responnya ya sama saya. Gak suka, galek. Gini deh, Bu. Pertanyaan saya kan ada 3 nih. Yang pertama, jelaskan konsep teori komunikasi menurut Sketcham. Terus, jelasin yang dimaksud dengan Johari window dalam teori interpersonal. Terus, jelasin maksud dari konsep vokal dan non-vokal dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Gimana? Pertanyaan saya kan jenius kan, Bu? Nah, pertanyaan kamu ini tampung dua ya. Jadi, aku akan jelasin apa itu konsep dari teori Sketcham. Nah, konsep dari teori Sketcham itu sendiri merupakan teori yang dikembangkan oleh Wilbur Sketcham pada tahun 1954 pada suatu artikelnya. Kamu bisa baca buku ini untuk mengetahui apa aja maksud dari teori model Sketcham ini. Nah, kalau bisa aku singkatin, dia memandang bahwa komunikasi itu sebagai proses dua arah yang interaktif dan sirkular, bukan sekedar proses linear, proses satu arah, tapi proses dua arah, adanya interaksi di sana. Selain itu juga, teori ini konsepnya itu lebih menekankan pada peran bidang pengalaman atau istilah kerennya itu field of experience bersama jadi antara pengirim dan penerima pesan itu yang mencapai suatu kesamaan makna. Nah, pada teori komunikasi dari Wilbur Sketcham ini itu melalui ada beberapa tahap yang harus dilalui. Kalau digabung jadi satu itu seperti ini, sumber pengirim yang disebut dengan source atau encoder. Nah, jadi menurut Will Sketcham itu untuk memulai proses dengan mengkodekan menjadi ide lalu berubah menjadi pesan. Jadi maksudnya di sini itu pihak yang menyusun pesan lalu mengubah pesan itu menjadi ide ataupun menjadi ide lalu menjadi simbol gitu. Kedua, message atau pesan. Jadi yang berisikan informasi yang disampaikan ya melalui media atau saluran gitu. Adapun penerima atau decoder. Nah, yang disebut sebagai receiver atau decoder. Ya, berarti sama aja sih. Yang dimana dia menguraikan sebuah pesan berdasarkan pengalamannya sendiri. Jadi di sini tuh dia pihak yang menafsirkan pesan itu. Terus pun ada yang disinggung tadi yaitu bidang pengalaman atau field of experience yang menurut Sketcham itu sendiri berisikan area pengetahuan, latar belakang, dan nilai yang tumpang tindih antar kedua pihak. Serta menurut dia juga tampak melalui bidang pengalaman atau field of experience ini sendiri atau tampak memasuki overlap ini ya maka akan terjadi miskomunikasi gitu. Kalau misalkan apa itu field of experience itu sendiri ya berisikan latar belakang pengalaman yang berbeda, budaya, dan pengetahuan yang mempengaruhi pemahaman pesan gitu. Kita bisa saja menafsirkan satu pesan itu berbeda ya karena perbedaan ini tadi. Terus selain itu ya adanya feedback atau umpan balik yang merupakan ya bentuk respon dari si penerima pesan ini untuk mengembalikan umpan balik ke kita, ke pengirim untuk dijadikan sebagai proses komunikasi atau proses pesan yang berkelanjutan gitu. Yang paling sering terjadi kan ada noise kan. Nah, yang dimana ini merupakan hambatan dalam proses komunikasi yang menjadi pemicu terjadinya komunikasi seperti hambatan fisik yang kayak seperti kebisingan di suara yang terjadi di sekitar, masalah teknis dan lain sebagainya gitu. Atau terus ada pun hambatan psikologi seperti prasangka buruk kita kayak mungkin dia gini nggak sih, terus stres atau kelelahan juga menjadi kayak pemicu adanya noise ini gitu. Terus ada pun hambatan semantik ini maksudnya seperti makna gitu.
yang seperti perbedaan latar belakang tadi, budaya, bahasa, penggunaan istilah-istilah teknis tanpa penjelasan, ataupun arti makna ganda, dan lain sebagainya dalam semantik ini itu juga termasuk noise gitu. Kita misalkan mengibaratkan satu pesan itu bisa berbeda dengan yang dimaksudkan oleh si pengirim itu ke kita, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya jika kamu nanya konsep jelasnya tentang teori model Sketchum ini atau Sketchum ini, ya ada 3 model sebenarnya. Model pertama nih, dia itu merupakan arus komunikasi satu arah. Jadi dia tuh pengembangan berkelanjutan dari model Shannon dan Weaver, yang dimana digambarkan sebuah proses linier satu arah kan dia, yang sederhana, yang terdiri dari 5 fungsi serta adanya noise. Nah, adapun unsur komunikasi yang dimaksud itu berisikan sumber, source, ada pesan atau message, dan ada juga sasarannya atau destination. Nah, model ini biasanya digunakan pada tipe komunikasi massa. Kayak contohnya kamu nonton televisi, itu kan kamu memperolehkan komunikasi satu arah kan, karena kamu mendapat informasi dan ada sasarannya dan ada pesannya kayak gitu. Terus kalau model yang kedua ini, ya kan ada 3 tadi kan, yang kedua ini itu mirip dengan model komunikasi pertama yang satu arah juga, tapi dia di sini menggabungkan antara source, encoder atau pengirim, serta destination atau sasaran, ditambah lagi dengan decoder atau penerima. Jadi ada sumber, pengirim, sasaran, dan penerimanya gitu. Nah, berbeda dengan model pertama tadi, model kedua ini tuh lebih fokusnya pada kesamaan pengalaman antara sender, pengirim, receiver, penerima yang dikomunikasikan. Jadi hal inilah yang sering memengaruhi pemahaman dari suatu pesan yang dilatar belakangi oleh kayak budayanya, sosialnya, agamanya, pengalaman hidup, bahkan nilai yang dianut oleh peraturan. Nah, dalam model ini juga pada konteks hubungan komunikasi ya harus ada kesamaan untuk dibicarakan, untuk dijadikan sebuah topik gitu. Nah, pesan harus penting bagi seorang komunikan dong, serta menekankan pada interpersepsi makna ya, karena kesamaan itu tadi supaya dapat dipahami gitu. Nah, adapun model ketiga, jadi menurut Sketchum itu dia menganggap bahwa komunikasi itu sebagai interaksi dengan kedua belah pihak atau sebagai model sirkular, adanya interaction model seperti yang dia ingin di awal dijelaskan tadi. Kalau komunikasi menurut Sketchum itu ya komunikasi dua arah, adanya interaksi, bukan sekedar garis lurus kayak gitu. Yang ada menafsirkan, yang menyanyi balik, atau ngasih feedback, mentransmisikan, dan saling menerima sinyal. Sinyal di sini tuh pesan maksudnya. Jadi model ini tidak membagi sender dan receiver menjadi bias, tapi dia diaplikasikan untuk terjadinya pola komunikasi interpersonal kayak gitu, atau komunikasi yang berhubungan dengan dua arah kayak gitu. Terus apa lagi? Terus jelasin yang dimaksud dengan Johari window dalam teori interpersonal. Terus jelasin maksud dari konsep vokal dan non vokal dalam komunikasi verbal maupun non verbal. Banyak banget pertanyaan kamu, Tata jelaskan semua ini. Nah, terus ada dari teori Johari yang tadi Johari window. Sebenarnya Johari window ini 2 orang. Dia itu bisa dibilang salah satu dari cabang teori komunikasi interpersonal itu sendiri yang dikembangkan oleh seorang psikolog yang bernama Joseph Luft dengan Harry Ingham namanya pada tahun 1955. Ya, tujuannya adanya pola komunikasi ini atau teori ini untuk meningkatkan kesadaran diri dan hubungan antara manusia melalui keterbukaan dan umpan balik agar tercipta proses komunikasi yang sehat secara interpersonal. Interpersonal kan komunikasi bisa bilang 2 arah antara diri sendiri dan orang lain. Seperti itu kan pemahaman yang biasanya dipahami oleh komunikasi interpersonal gitu. Mungkin kamu bingung maksudnya apa gitu. Nah, jadi teori yang disampaikan oleh Johari window ini itu lebih ke dia itu sebenarnya model komunikasi yang membagi diri seseorang itu menjadi 4 kuadran atau 4 jendela gitu. Jadi istilahnya berdasarkan apa yang diketahui. Jadi istilahnya itu ada yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain, dan tujuannya memperluas area terbuka, area yang terasa buta, atau area yang mungkin tersembunyi atau mungkin jadi ketahuin gitu. Nah, maksudnya
4 jendela yang aku sebutkan tadi itu ada open self area atau area terbuka, itu maksudnya kuadran 1 ya, atau jendela 1. Jadi bisa diartikan sebagai hal-hal yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti nama, pekerjaan, atau ya sikap umum. Kayak contohnya, oh dia ceria ya, orang lain tahu kalau dia ceria, dan kamu sendiri kamu tahu kalau kamu ceria, seperti itu. Ya ini fondasi komunikasi efektif itu yang dimana ya semakin besar terlihat diri ini ya semakin berpotensi dong menciptakan interaksi yang baik ke orang lain kayak gitu. Itu termasuk dimaksud kuadran 1 open self area. Terus ada kedua, kuadran 2 itu blind self area atau area buta lah sebutannya. Jadi bisa diartikan juga ini hal-hal yang tidak diketahui oleh diri sendiri tapi orang lain tuh tahu gitu. Tidak, orang lain tuh tahu tentang kita kayak gitu ya, seperti kebiasaan buruk, kayak kebiasaan buruknya tahu nggak sih, nggak bisa kontrol ekspresi muka kayak gitu contohnya, dan lain sebagainya yang dimana orang lain itu tahu tapi kita sendiri itu nggak tahu kayak gitu. Nah pada blind area ini juga terjadi ya karena kurangnya feedback dari orang lain kan, karena ya hanya diketahui oleh orang lain bukan diri sendiri kayak gitu. Lanjut lagi ke kuadran 3 yaitu hidden self area atau area tersembunyi. Jadi ya ini mirip hal-hal yang diketahui oleh diri sendiri tapi disembunyikan dari orang lain atau ya tidak ingin diketahui lah oleh orang lain gitu. Contohnya rahasia pribadi atau trauma masa lalu atau ketakutan. Jadi yang pokoknya bersifat individual diri sendiri gitu. Ya hal ini yang menyebabkan bisa kurangnya keterbukaan diri sendiri ke orang lain ya, karena memang niat untuk disembunyikan bukan untuk ditampilkan, namanya juga hidden self kan, atau yang disembunyikan. Terus kuadran terakhir atau kuadran 4 unknown self area atau area yang tidak diketahui. Ini hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan diri kita sendiri pun nggak tahu, bahkan kamu yang notabene orang lain juga nggak tahu kayak gitu. Ibaratnya diri kita sendiri dan orang lain itu nggak tahu hal apapun dalam diri seseorang itu, seperti potensi laten ataupun trauma bawah sadar yang muncul melalui pengalaman baru atau terapi yang dilakukannya gitu ya untuk menimbulkan itu. Kalau terapi mungkin jika dilakukan secara rutin masih masuk ke bisa kuadran-kuadran lain kayak gitu. Mungkin sudah masuk ke open area jika dia karena orang lain ini tahu tapi dia di sini tahu gitu, ataupun kita hidden gitu, dia ingin orang ini aja yang tahu tapi yang lain nggak mau tahu gitu. Jadi no area self area tuh jarang banget dibahas ya karena dia tidak tahu apapun gitu baik dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi kuadran-kuadran yang dimaksud oleh Johari itu ya jendela yang saling berinteraksi sebenarnya, saling berhubungan satu sama lain. Jadi mana ya panah-panah tersebut atau panah-panah ini menunjukkan pergerakan melalui feedback, yang dimana feedback ini akan pasti mengurangi blind area kan. Terus ada yang menimbulkan disclosure atau pengungkapan diri, yang mana itu juga membuka open areanya kita seperti itu. Terus apa lagi? Tanyaanmu apa lagi? Terakhir ya, janji ya. Terus jelasin maksud dari konsep vokal dan non vokal dalam komunikasi verbal maupun non verbal. Ada konsep vokal dan non vokal. Nah, itu merujuk pada cara penyampaian pesan dalam komunikasi yang membagi elemen verbal itu seperti menggunakan kata-kata, non verbal itu tidak menggunakan kata-kata atau isyarat lah bahasanya, atau makna lah ibaratnya, yang menjadi 2 kategori. Jadi ada penggunaan kategorinya gitu. Konsep ini ya tentu membantu memahami bagaimana pesan itu diperkuat dan maknanya itu apa gitu dalam interaksi interpersonal dengan orang lain. Komunikasi vokal ya kamu tahu sendiri kan, kalau komunikasi vokal itu ya komunikasi atau tipikal bentuk vokal yang memproduksi suara dari mulut, dari pita suara, dari yang melalui ungkapan kata-kata ataupun makna tersembunyi gitu. Biasanya makna yang jelas dilihat aja. Terus tuh di vokal yang komunikasi vokal ini sendiri ya juga dibagi jadi 2, verbal vokal dan verbal non vokal. Ini beda ya. Verbal vokal itu bisa gimana ya contohnya? Singkat padatnya gini.
penggunaan kata-kata lisan yang jelas, secara jelas atau eksplisit gitu. Contohnya seperti ketika kita berbicara langsung dengan lawan bicara kita nih, contohnya kita berdua termasuk dari bicara langsung ke lawan bicara, atau ketika dosen atau guru atau ustadz atau ustazah yang menjelaskan suatu materi ke hadapan audiens secara langsung, itu kan juga termasuk verbal vokal ya, karena dia menggunakan kata-kata atau mulutnya atau pita suaranya untuk menyampaikan segala sesuatu secara jelas gitu. Terus ada juga yang tadi disinggung non verbal vokal. Jadi ini bisa disebut para language, yang dimana itu artinya unsur suara selain kata kayak intonasi, nada, tempo, yaitu termasuk dari non verbal vokal. Karena ini masuk komunikasi vokal kan. Jadi ini lebih fokus pada pendukung kata, tampak makna, atau elemen vokal yang berfokus pada suara tapi non kata gitu lah maksudnya. Jadi gini, seperti yang aku singgung tadi kan, dia fokusnya ke intonasi suara, kecepatan dalam berbicara, ataupun jeritan antusias kita terhadap suatu kayak dan segala macamnya gitu. Terus ada juga desahan atau ya sekedar bunyi atau gitu. Itu masuk dalam nonverbal vokal gitu. Ya itu kan internetnya kita semua itu ya untuk menyampaikan emosi atau sikap kita kan, yang dimana nggak bisa kita sampaikan lewat kata-kata, tapi kita tunjukin gitu. Nah, terus selain tadi apa? Non vokal ya, non vokal itu tadi dia malahan berbanding berbalik dengan komunikasi vokal. Kalau non vokal itu penjelasan singkatnya gini, dia tuh tidak melibatkan produksi suara dari mulut atau pita suara sama sekali, itu tidak ada. Dia lebih berfokus pada visual ataupun gerakan fisik semata gitu. Contohnya sama aja dibagi jadi dua juga. Verbal non vokal dengan non verbal non vokal. Susah ya itulah intinya. Verbal non vokal ini seperti penggunaan kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang disampaikan secara tulisan atau simbol. Visual yang diem, ya nggak kayak ada kan stiker yang diem, nah gitu, bukan stiker yang gerak kekicauan, itu bukan. Kayak contohnya nih, kayak kita nulis pesan di WhatsApp kan, nah itu kan diam kan, dia kayak pesannya tersampaikan secara tulisan karena tadi kan penggunaan kata-kata yang ditulis, ataupun poster yang berisikan quote ataupun kata-kata motivasi atau potongan hadis atau potongan ayat Al-Quran atau penyampaian suatu materi di poster itu juga termasuk dari verbal dan vokal karena dia menggunakan efek visual aja. Nah, ataupun kita ketika kuliah, kan kita sering melihat PPT tuh, kan rata-rata bentuk tulisan ataupun gambar kan. Nah, itu juga termasuk dari verbal dan vokal karena hanya memperlihatkan tulisan visual gitu, tulisan ataupun visualnya. Lanjut ke non verbal, non vokal. Jadi dia tuh non verbal tapi non vokal. Kayaknya kan tadi masuk komunikasi non vokal. Nah, jadi ini penggunaan, tahu gak sih kamu orang yang tunawicara apa ya itu sebutannya ya, atau bisu lah, bisa bahasa kasarannya itu kan dia menggunakan bahasa isyarat untuk mengganti bahasa lisannya kan. Nah itu termasuk non verbal non vokal. Jadi penggunaan gerakan isyarat tampak suara, atau ya penggunaan yang hanya berfokus pada tubuh atau visual, termasuk gerakan tangan, atau gestur gitu. Kita kan benci suatu, pasti ada gestur sendiri dari kita gitu, orang juga akan melihat hal itu. Terus ekspresi wajah, entah dia senyum, sedih, gembira, itu ketahuan kayak gitu. Kontak mata, kayak misalkan ada suatu gosip terus kontak mata dengan Tuhan, langsung tahu. Nah itu juga termasuk non verbal non vokal. Terus postur tubuh yang tegak, itu membuktikan bahwa dia itu diri yang percaya diri atau independen. Atau dari penampilan pakaian individu pun juga termasuk non verbal non vokal tersendiri, kayak dia hari ini mau yang sok misterius, mungkin warna hitam atau warna-warna yang kesannya misterius, itu juga termasuk dari non verbal non vokal. Jadi apakah penjelasan saya sepanjang lebar ini kamu menangkap dengan baik dan benar, wahai anak muda? Ya Bu, nangkap. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga bilang terima kasih ke Ibu udah mau jelasin panjang lebar. Silakan keluar, saya tidak mau ketemu Anda lagi. Ih, kamu banget nih dosen, berisik banget.
Ya, saya di sini mau klarifikasi, bukan. Nah, mungkin sekedar insight tambahan dari kalian, kan tadi teori-teori itu pasti ada contohnya kan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi di sini di setiap teori, mungkin yang kecil aja, aku akan ngasihkan mungkin lebih ke spesifik dari salah satu yang aku sebutkan tadi. Jadi pada teori komunikasi sketchum itu, ada pun contoh nyatanya teman-teman. Jadi seorang dosen tuh menjelaskan materi di kelas menggunakan istilah akademik. Nah, mahasiswa yang sudah punya latar belakang komunikasi yang bagus itu kan akan memahami istilah akademik yang dijelaskan oleh si dosen. Nah, tapi mahasiswa dari jurusan lain ataupun mahasiswa yang kurang memahami istilah akademik itu ya akan merasa kebingungan. Hal ini juga ditunjukkan dengan yang bagian bidang pengalaman tadi, field of experience tadi, yang dimana adanya pemahaman yang berbeda. Justru itu akan memantik mahasiswa bertanya. Jadi terjadinya feedback di situ. Karena ibu ini istilahnya apa? Feedback itu sebagai bentuk feedbacknya dia bertanya. Terus jika kelas berisik kan itu artinya noise kan atau gangguan. Jadi itu berurutan gitu. Mahasiswa yang uh, kurang memahami akan bertanya. Terus dari bertanya itu kan kelas akan berisik, jadi adanya field of experience-nya, ada feedback-nya, bahkan ada noise-nya gitu. Mungkin dari kritik ringan yang untuk teori sketchum ini masih sangat relevan bahkan di sekarang pun, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan kekompleksitasan komunikasi digital modern yang melibatkan banyak arah atau bahkan multi arah seperti media sosial. Kalau di dunia massa dia tetap berguna, tapi kalau di dunia yang kayak sekarang seperti media sosial itu malahan banyak arah dan penuh kompleksitas kayak gitu. Terus ada teori ini kan tadi Johari window atau dari Joseph Lut dan Harry Ingham. Nah, contoh nyata tuh gini, dalam pertemanan kamu akan merasa ramah, akan merasa menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Itu termasuk dalam open area. Terus kamu nih nilai temen kamu ini terlihat sering memotong pembicaraan gitu. Itu akan jadi blind area karena hanya kamu dan hanya kamu yang memahami itu, orang lain tuh nggak tahu gitu. Ya itu mungkin salah satu sifat dia atau karakter dia lah gitu. Kamu pun menyimpan masalah pribadi, yaitu akan disebut hidden area ya, karena hanya kamu sendiri yang mengetahui tanpa orang lain tuh tahu gitu. Dan kamu belum sadar kalau kamu tuh sebenarnya punya bakat public speaking yang bagus, misalnya, atau contoh lainnya menulis jurnal ataupun menulis tulisan indah kayak gitu. Itu termasuk area gitu. Kalau karena kamu nggak tahu kayak gitu. Nah, contoh, ketika temanmu memberi masukan, ya blind area itu akan mengecil ya karena kamu bilang kamu tiap orang tiap orang ngomong jangan motong dong kayak gitu. Nah, itu akan mengecilkan blind areanya tadi. Tapi kalau kamu merasa terbuka tentang kayak masalah kamu ataupun hal-hal yang perlu kamu curhatin, itu akan mengecilkan hidden areanya atau hidden areanya itu. Nah, kritik ringan, bisa dibilang teori Johari window ini itu cenderung terlalu ideal ya, karena mengasumsikan bahwa ya setiap individu itu bersedia terbuka dan menerima feedback gitu. Padahal dalam kenyataan yang sekarang di dunia yang penuh kompleksitas tajam ini, banyak orang tuh menolak dikritik atau sulit melakukan self disclosure atau pengungkapan diri kayak gitu ya, karena dikira si Johari ini ya orang tuh makhluk sosial itu akan terbuka apapun masalahnya gitu, padahal tidak semua, bahkan cenderung menutup gitu. Terus ada pun konsep non vokal ataupun vokal dalam komunikasi. Ya, contoh nyatanya kan tadi di non vokal ya kalau nggak salah, itu non verbal non vokal itu ada saat chat di WhatsApp ya, kamu ngebales temenmu ya, itu kan verbal non vokal kan ibaratnya kamu kayak sedang bad mood mungkin atau marah kayak gitu ya, ngomongnya iya dong, ya doang ya kayak gitu. Tapi lawan bicara tuh bisa akan salah paham karena tidak ada intonasinya, nggak ada vokalnya gitu. Yamu ini apa? Ya yang
emang balasanmu seperti ini, atau ya kamu tuh marah atau bad mood gitu ya, karena tidak ada intonasinya tadi. Jadi termasuk bisa membuat kesalahpahaman kayak gitu. Dan jika kamu menambahkan emoji yang mendukung kayak iya, atau emoji yang mendukung omongan iya kamu ini, itu akan membantu nonverbal vokal tadi, membantu verbal non vokal kamu tadi. Jadi bersifat emoji ini jadi sifatnya non verbal non vokal ya, karena menggantikan makna tadi. Atau saat kamu bicara langsung, kamu bilang terserah nada tinggi misalnya kan, ya itu akan berubah jadi paralanguage, jadi intonasi. Kayak kamu bilang ya terserah kayak gitu, nadanya tinggi kan, jadi orang akan mengira kamu marah kah kayak gitu dan segala macamnya. Jadi ya dari konsep vokal non vokal ini tadi menunjukkan pesan itu tidak hanya dari kata-kata, tapi juga dari suara dan ekspresi. Itu akan memengaruhi seseorang lain menangkap maksud kamu tuh apa. Mungkin kritik ringannya itu ya pembagian vokal dan non vokal ini ya kadang sulit dipisahkan secara tegas atau secara eksplisitnya itu apa. Karena dalam praktiknya pun, terutama pada komunikasi digital yang kayak WhatsApp, Instagram, TikTok, ataupun LinkedIn dan segala macam yang berhubungan dengan komunikasi digital, yang menggabungkan teks, emoji, dan voice note dalam satu waktu itu ya akan sangat sulit untuk dipahami kayak gitu. Apalagi ketika cuma teks doang tanpa ada kejelasan apapun. Jadi kesimpulan yang bisa kita rangkum ketika konsep ini tuh tidak menunjukkan bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar penyampaian pesan teman-teman, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya pengalaman, keterbukaan diri, serta cara penyampaian baik secara verbal maupun non-verbal kepada orang-orang. Nah, jadi dari tiga yang teori Sketcham, dari teori Johari, maupun konsep vokal dan non-vokal pada komunikasi verbal dan non-verbal, itu akan sangat memengaruhi bagaimana orang memahami komunikasi kita. Jadi kita sebagai anak komunikasi pun harus paham kayak gitu. Mungkin tidak langsung dipraktekkan semua, tapi bisa dipraktekkan satu persatu. Ataupun, aku ternyata selama ini menggunakan teori komunikasi ini nih ternyata, atau konsep ini, seperti itu. Semoga insight yang didapatkan bermanfaat. Sekian, bye bye. Ciao.